Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah Project Management ini. Sebelumnya kita udah bicara tentang Project Cost Management. Kita akan lanjut. Ini bagian penting juga dalam Project Management yaitu Project Human Resource Management. Jadi bagaimana mengelola orang, sumber daya manusia di dalam project. Ini beberapa tujuan dari pembelajaran ini yang paling penting adalah menjelaskan pentingnya bagaimana pengelolaan orang secara baik begitu ya. Yang kedua, bagaimana mendefinisikan pengelolaan proses human resource management ini dan Anda memahami proses-proses yang ada dalam project HR management. Yang selanjutnya adalah kira-kira kita akan meringkas konsep-konsep kunci dalam mengelola orang dengan memahami berbagai macam teori ya, di dalamnya ada motivasi, pengaruh dan seterusnya. Nah, kenapa human management ini penting, jadi pengelolaan ini penting. Jadi beberapa corporate itu mengatakan gini, bahwa orang adalah aset yang paling penting. Gitu ya. Jadi banyak industri itu menempatkan orang sebagai aset yang paling penting, bukan aset barang dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang beberapa industri besar ya dengan kapasitas dan kompetensinya dia mempunyai orang, punya kontrak di suatu negara, kontraknya habis, ya asetnya cuma orang. Sementara aset-aset fisik ya dikembalikan kepada tempat dia kontrak. Yang kedua, kenapa pengelolaan orang ini penting ya? Karena orang itu akan menentukan sukses atau gagalnya suatu organisasi atau proyek. Gitu ya. Jadi maju mundurnya sebuah organisasi atau proyek itu ditentukan oleh orang. Jadi kenapa ini penting? Nah, bagaimana di dunia IT di kondisi ke depan, bagaimana mengelola orang atau HR ini untuk dunia IT gitu ya. Jadi memang organisasi ini harus proaktif gitu, menyesuaikan situasi dan kondisi dengan situasi terkini. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana bisa meningkatkan benefit untuk setiap orang atau pekerja atau HR gitu ya. Yang kedua, mungkin kita juga organisasi mulai mendefinisikan jam kerja dan insentifnya seperti apa. Gitu. Sekarang khususnya di beberapa perusahaan IT itu jam kerja itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga ya tidak tidak terlalu fix begitu ya, ketat dalam arti seragam gitu. Beberapa perusahaan IT itu kadang-kadang juga bisa bekerja di mana saja begitu, tapi dengan target atau objektif yang memang sudah ditetapkan. Selanjutnya ya kita dalam organisasi harus menemukan kira-kira pekerja ke depan itu seperti apa. Nah, ini beberapa proses yang harus Anda ketahui dalam mengelola HR dalam project ya. Ada 4 tahap sebetulnya. Yang pertama adalah planning human resource management, yaitu mengidentifikasi, mendokumentasi kira-kira peran dalam proyeknya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, salah laporannya, hubungan laporannya seperti apa. Ini penting. Jika Anda membuat sebuah organisasi kepanitiaan, planning human resource management ini kita identifikasi dulu. Jangan dulu menentukan orangnya, tapi kira-kira proyek ini keperluannya apa, organisasinya harus seperti apa, peran apa yang harus ada, tanggung jawabnya seperti apa, nanti hubungan pelaporan seperti apa, siapa harus lapor ke siapa. Nah, kalau tahap yang pertama atau prosesnya udah oke, maka tahap berikutnya adalah acquiring the project team. Jadi kita mulai meng-hire anggota dari project team gitu ya. Jadi Anda mendapatkan personal yang dibutuhkan untuk di-assign dan bekerja dalam project. Selanjutnya, kalau tim sudah ada, sudah di-hire, berikutnya adalah bagaimana membangun project team. Jadi karena kebanyakan tim ini berasal dari berbagai organisasi, berbagai latar belakang, maka harus dibangun timnya itu. Belum tentu bahwa semua personal yang bagus itu menjadi tim yang bagus, begitu ya. Oleh karena itu memang harus dibangun. Selanjutnya setelah dibangun, di sign-nya udah jelas, maka tim juga harus dikelola gitu ya. Anda harus menelusuri, di tracking performa dari setiap tim, motivasi karena orang atau manusia ya bisa cenderung turun, naik, emosinya dan seterusnya. Kita harus tracking, kita motivasi, berikan feedback, berikan solusi kalau ada isu atau konflik dan seterusnya. Jadi 4 tahapan ini ya yang sering digunakan dalam project human resource management. Nah, ini beberapa kunci utama dalam mengelola orang. Jadi banyak sekali seorang psikologis atau manajemen teori itu
berpikir atau melakukan penelitian dalam bidang bagaimana mengelola orang dalam pekerjaan gitu. Nah, beberapa hal yang sangat terkait penting dalam pengelolaan orang diantaranya adalah berkaitan dengan teori-teori motivasi, berkaitan dengan pengaruh atau kekuatan, berkaitan dengan effectiveness, bagaimana para pekerja kita bisa bekerja efektif, bagaimana emosional intelijennya juga kita jaga, dan bagaimana leadership tetap kita tonjolkan gitu. Nah, terkait motivasi ada dua hal sebetulnya. Ada yang namakan dengan intrinsic motivation. Jadi intrinsic motivation itu sesuatu yang muncul dalam diri dia gitu ya. Sehingga ini menyebabkan orang berpartisipasi dalam sebuah aktivitas karena keinginan dia, karena kesukaan dia gitu, tanpa paksaan. Gitu. Jadi saya melakukan sesuatu karena memang saya enjoy. Sementara kalau extrinsic motivation yaitu menyebabkan orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada reward atau untuk menghindari sebuah penalti. Nah, misalnya, Anda itu kuliah kenapa sih rajin kuliah misalnya? Kalau ingin menghindari komplain berarti ini adalah extrinsic motivation. Tapi kalau Anda, oh saya memang senang Pak belajar sebagai enjoyment, maka itu adalah intrinsic motivation. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, kenapa motivasi itu muncul? Karena sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan gitu. Malah Abraham Maslow itu membuat 5 hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan psikologikal. Ini kebutuhan paling dasar, kebutuhan makanan, minuman dan seterusnya. Saya kira ini udah Anda lewati. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan safety berkaitan dengan economic security. Maksudnya gini, kalau hari ini makan, maka bagaimana supaya besok makan, minggu depan makan, tahun depan makan gitu. Ya harus bekerja dan lain-lain. Ini safety need. Ketiga, kalau kita udah mencukupi kebutuhan ini, selanjutnya adalah dinamakan dengan social need. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan sosial. Ini wajar. Selanjutnya, di level yang keempat itu ada yang nama esteem. Ada kebutuhan di dalam diri kita itu untuk direkognisi atau diterima gitu. Prestis atau status dan selanjutnya. Nah, yang kelima, kebutuhan yang paling tinggi atau namanya self actualization. Jadi bagaimana tubuh kita bisa beraktualisasi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita suka, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau set aktualisasi berkaitan dengan inovasi dan creativity, karena lahir memang dari aktualisasi diri, dan kita butuh untuk itu, ada sarana untuk mengaktualisasikan diri dan mewujudkannya. Inilah 5 hierarki need menurut Abraham Maslow. Ini beberapa teori sebetulnya, saya tidak akan bahas di sini, tapi yang penting-penting tadi udah disebutkan banyak McGregor dan selanjutnya. Nah, selanjutnya bicara power, kekuatan. Jadi seorang dalam project manager memang kita seorang project manager harus punya power. Apa itu power? Yaitu potensi atau kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau Anda punya pengaruh untuk menyuruh orang atau melarang orang dan orang itu mengikuti kemauan Anda, berarti Anda punya power. Nah, power ada 5 jenis. Coercive, ini maksa. Dipaksa betul. Jadi gaya-gaya Kim Jong Un misalnya. Dipaksa, kalau enggak kena saksi dan seterusnya. Legitimate. Legitimate itu kemampuan seseorang karena diakui keabsahannya. Misalnya orang akan menuruti seseorang karena kita akui, oh dia karena misalnya ketua kelas. Jadi kalau misalnya ketua kelas, oh tolong kas ini kita alokasikan untuk beli ini. Nah, kita akan nurut karena yang nyuruh adalah punya legitimasi. Diakui sebagai pengurus dari sebuah kelas. Yang ketiga, kita akan mengikuti seseorang karena expertnya. Kita akan percaya kalau yang ngomong expert dalam bidang tertentu. Maka expert juga merupakan jenis lain dari sebuah power. Gitu. Jadi orang bisa melakukan sesuatu atau mengikuti seseorang karena keahliannya. Selanjutnya reward tadi ya udah jelas ya. Apa Anda melakukan sesuatu kalau diiming-iming sebagai oh nanti Anda dapat sesuatu dan seterusnya. Ini biasa. Selanjutnya ada referen. Gitu. Anda melakukan sesuatu karena ikut orang. Di dunia ini sering ada istilah namanya trendsetter. Orang pakai ini kita ikut. Kita merefer ke seseorang. Inilah kemampuan atau power yang dibilang bahwa memang seorang project manager harus punya power seperti ini. Gitu. Pak, mana yang paling cocok? Nah, cocok atau tidak dilihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita harus melakukan courtship,
legitimate, expert, reward, dan different, atau gabungan dari beberapa, 2 atau 3 jenis ini. Nah, selanjutnya di dalam buku Stephen Covey, jadi dalam effectiveness, ini bicara pengelolaan orang, ada 7 habit supaya kita bisa bekerja secara efektif. Satu, kita harus proaktif. Yang kedua, begin with the end in mind. Saya pernah menjelaskan di awal kuliah ini, dimulai sesuatu dari apa yang kita pikirkan. Put first thing first. Ini bicara masalah prioritas. Kerjakan yang menurut Anda prioritas terlebih dahulu. Yang keempat, itu bicara berpikir win-win. Jadi kita berhasil, orang lain berhasil. Dalam tim harus seperti itu. Selanjutnya, seek first to understand, then to be understood. Coba pahami terlebih dahulu sebelum ingin dipahami. Gitu. Selanjutnya adalah sinergi. Sinergi ini levelnya lebih tinggi dari kerjasama gitu ya. Dengan sinergi itu bagaimana menyatukan kekurangan dan kelemahan tim dalam sebuah tim yang bagus. Yang ketujuh, seven habit, sharpen the saw. Seorang mengasah pisau gitu ya, mengasah gergaji gitu. Apa artinya? Kebiasaan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu akan bagus kalau terus dilakukan, diasah terus. Oleh karena itu, mengasah gergaji juga merupakan sebuah habit menurut Stephen Covey. Lakukan terus, bukan sekali-kali. Ini beberapa yang diperlukan dalam kepemimpinan dalam sebuah tim project, ya leadership. Kira-kira ini perlu. Kenapa gitu ya? Ada ciri-ciri dari leadership yang baik. Dia punya visioner, dia sifatnya coaching, bisa membimbing orang, afiliatif, dia bisa bekerja sama, demokratif, sangat menghormati pendapat orang lain, dia punya passionatic dan commanding, dia punya aturan, bisa mengkomando dan seterusnya gitu ya. Ini leadership yang baik. Nah, itu tadi bagaimana memotivasi orang dan sebagainya. Terus bagaimana di tahap berikutnya adalah membangun developing the human resources. Jadi setelah pembagian pekerjaan dan staffing, setelah di hire orang, bagusnya selanjutnya adalah tim ini harus di develop gitu ya. Jadi kira-kira apa yang ada di sini ya, involved in the team plan and documenting project role, responsibility and reporting relationship. Jadi terlibat dalam mengidentifikasi, mendokumentasi peran dalam proyek, tanggung jawabnya, serta bagaimana hubungan dari reporting, cara melaporkan gitu ya. Supaya apa gitu. Ini juga penting reporting relationship ini. Jelas siapa itu lapor ke siapa gitu. Biar tidak ada miskomunikasi dalam mengelola proyek. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa tools yang bisa digunakan untuk istilahnya. Jadi kalau tim itu nanti kan ada berapa grup gitu ya. Misalnya dalam project IT ada berapa tahapan, test plan, unit test, integration, sistem test, dan seterusnya. Ada yang namakan dengan RACI chart. RACI chart itu singkatan dari responsibility, accountability, consultation, and inform. Jadi setiap grup ini kira-kira tanggung jawabnya apakah di responsibility atau accountability atau tempat consultation dan seterusnya. Ini di dalam rangka menjaga reporting relationship tadi itu. Dipetakan. Nah, setiap orang juga bisa dipetakan berdasarkan histogram atau management plan and resource histogram. Jadi ada makan dengan stepping management plan. Jadi bagaimana kapan seseorang itu digunakan atau ditambahkan ke dalam project team. Yang kedua ada yang namakan resource histogram, yaitu isinya adalah kolom chart, jadi grafik kolom yang memperlihatkan sejumlah resource yang di-assign terhadap project seperti itu. Supaya lebih kelihatan bebannya seperti apa. Nah, ini tahapan berikutnya adalah acquiring the project team. Jadi, apa yang Anda lakukan adalah meng-hire staff-staff yang sesuai dengan kebutuhan project Anda. Ada yang namakan dengan resource loading. Jadi, refer to jumlah individual resource dalam sebuah schedule gitu ya. Jadi, bagaimana loading seseorang dalam sebuah project. Ada juga yang namakan dengan over allocation gitu ya. Over allocation itu apa? Over allocation itu karena seseorang itu di-assign dalam 2 atau lebih kegiatan. Atau dia melebihi apa yang tersedia begitu ya. Jadi over allocation. Contoh histogram dari over allocated individual. Nah, ini tidak baik over allocation itu, maka perlu pemecahan. Nah, pemecahannya yang dinamakan dengan resource leveling. Jadi resource leveling ini adalah sebuah teknik dalam project management bagaimana meresolve resource yang konflik. Dengan cara apa?
delaying task. Tadi ada over allocation ya, misalnya seseorang itu ditempatkan dalam waktu tertentu pada pekerjaannya dua. Itu akan jadi resource over allocation, maka solusinya adalah resource leveling. Caranya apa? Mendelay pekerjaan. Jadi pekerjaan satu dikerjain dulu, baru pekerjaan yang lainnya. Jadi itu kira-kira salah satu solusi dalam mengerjakan project. Ini tahap berikutnya adalah development the project team. Jadi tujuan utama dari development project team adalah untuk membantu orang bekerja bersama supaya efektif, supaya kinerja project berjalan dengan baik. Atau meningkatkan kinerja dalam project. Dia memerlukan teamwork supaya project selesai dengan baik, kira-kira seperti itu. Jadi memang tim ini harus dibangun. Caranya gimana ya? Salah satu cara ya di training supaya orang lebih paham tentang dirinya, memahami dia dengan orang lain, dan bagaimana bisa bekerja lebih baik dalam tim. Yang kedua bisa dilakukan juga dengan team building, membangun tim, outbound dan seterusnya gitu ya bisa dilakukan. Terus yang terakhir adalah tadi kan HR management, planning HR management, yang kedua adalah acquiring project, yang ketiga adalah delivering project, yang keempat adalah managing the project team. Jadi setelah dibangun ya project itu harus dikelola dengan baik. Jadi project manager harus memimpin timnya supaya perform, punya kinerja baik dalam berbagai variasi activities dalam project. Jadi setelah diakses performa dari tim, informasi, maka project manager harus memutuskan jika misalnya ada perubahan-perubahan yang diminta dalam project, ada koreksi, ada atau update yang diperlukan gitu ya. Jadi ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam mengelola project tentu ada beberapa hal atau mode yang bisa dilakukan. Karena pasti karena mengelola orang pasti ada yang namakan dengan tipe confrontation. Jadi direct face conflict using problem solving approach. Jadi ya langsung dikonfrontasi kalau ada masalah. Ada kompromi, use give and take approach, kamu dapat apa, saya dapat apa gitu. Smoothing, ini pelan-pelan, lunak gitu. Forcing, win-loss approach, ini sangat keras, ditekan, dan seterusnya. Pendekatannya makanya win-loss approach. Withdrawal, jadi menghindari potensi ketidaksetujuan. Collaborating, keputusan yang dibuat kalau ada beberapa perbedaan atau insight untuk membangun konsensus dan komitmen gitu. Disatukan. Ini beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya, mana yang paling bagus? Semua bagus, lihat situasi dan kondisi seperti halnya tadi yang power gitu ya. Kalau dipetakan ke dalam matrik bisa lihat seperti ini. Kita akan lihat dari penting nggak hubungan, kepentingan dari pentingnya hubungan, yang kedua dari pentingnya kegiatan. Jadi kalau aktivitasnya atau kegiatannya penting, sementara hubungan tidak dipentingkan, yang penting ada forcing, dan seterusnya. Kalau bisa dihindari ketidaksetujuan misalnya, ya itu kondisinya kegiatan juga tidak penting dan hubungan juga tidak terlalu dipentingkan lah. Misalnya ini bisa withdrawal atau avoidance dan seterusnya lah. Ya. Yang di tengah-tengah memang kompromi. Ya, dari sisi kegiatan penting, menjaga hubungan juga penting, ya kompromilah. Jadi prinsipnya ini bisa digunakan mode-mode ini dalam menghandle project ya. Nah, kenapa? Tadi dikatakan confrontation dan lain-lain itu penting. Karena konflik kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang bagus gitu. Konflik itu sering menghasilkan hasil yang penting gitu. Misalnya ada ide baru, alternatif lebih baik, atau motivasi untuk bekerja lebih keras gitu ya. Jadi jangan dilihat bahwa ada konflik itu tidak bagus, tapi sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik atau bagus. Nah, selanjutnya kalau pemahaman dasar konsep tentang project HR manajemen udah paham, sebetulnya untuk melaksanakannya supaya mempermudah, kita bisa menggunakan juga software-software untuk membantu HR manajemen. Banyaklah softwarenya, termasuk di Microsoft Project Management. Jadi itulah pertemuan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan bagaimana HR atau Human Resource atau sumber daya ini bisa dikelola dengan baik. Karena tadi di awal dikatakan kenapa itu penting? Satu, karena HR atau orang merupakan aset penting dalam
project atau organisasi. Yang kedua, sukses atau gagalnya organisasi atau project itu ditentukan oleh orang. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti sebagai eh, bahan latihan. Nanti akan saya sampaikan juga setelah materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.